Jadi ini apakah bisa kita mulai sekarang, Bapak? Ya, silakan, silakan, ya, Ya, silakan. Ya. kita mulai saja. Baik, terima kasih Bapak. Saya persilakan kepada Helma selaku MC untuk memulai acara. Oke, terima kasih sebelumnya Tania. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai MC. Saya Almalia Rizky Andini dari Universitas Indonesia Angkatan 2020. Selamat siang ya untuk Bapak Andi, Bapak Sekjen, Pak Abdullah Sobri, Pak Wahyu, Pak Sumantri, dan Pak Irfan Rizky. Oke, untuk tidak lama-lama lagi ya Pak, saya buka acara siang ini dengan doa. Menurut kepribadian dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, lanjut ke acara berikutnya, yakni sambutan Ketua Umum HMKI, yakni Tania Nur Azizah Amalia. Baik, terima kasih Helma untuk persilakannya. Sebelumnya, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya kepada Bapak Andi, Bapak Sobri juga atas kesempatan waktunya untuk bersama kami Pak dari mahasiswa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat berjumpa dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua dapat eh, membangun tali silaturahmi yang lebih baik ke depannya dari mahasiswa dan dari organisasi profesi kearsipan nasional di Indonesia ini. Salam serta salam senantiasa kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaat nantinya di yaumul kiamat nantinya. Amin. Sebelumnya saya di sini mewakili teman-teman dari mahasiswa kearsipan ya Bapak, mewakili kami mohon izin, kami berterima kasih banyak kepada Bapak-Bapak semuanya yang sudah menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan bersama kami, dan kami juga berterima kasih banyak Pak karena kesediaannya dari PNAI menjadi pembina pusat dari Himpunan Mahasiswa Kearsipan. Karena memang himpunan kami ini pada dasarnya tidak dinaungi oleh lembaga manapun, Pak. Tapi kami di sini membutuhkan sosok yang memayungi dan membina kami, Pak, dan membimbing kami selaku mahasiswa kearsipan. Nah, dalam hal ini harapannya dengan adanya kolaborasi antara organisasi profesi kearsipan dengan organisasi mahasiswa kearsipan dapat tercipta kolaborasi, Pak, yang nantinya sama-sama untuk menguatkan, Pak, dari kearsipannya itu sendiri. Kami dari mahasiswa tentunya sangat memerlukan pembinaan dan bimbingan dari bapak-bapak semuanya dan nasihat juga ya Pak, karena di sini juga dari HMKI sendiri kan untuk periode ketua umumnya itu kan setiap tahunnya berganti ya Pak ya. Harapannya nanti dari ketua-ketua umum selanjutnya juga dapat dinasehati dan dibimbing dan dinaungi juga dan dipayungi juga oleh bapak-bapak pengurus nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia. Kurang lebih seperti itu Pak. Untuk saat ini dari HMKI sendiri terdiri atas 6 universitas Pak. Dari UI, UGM, UB, Unpad, Undip, dan Polinema Bapak. Seperti itu. Jadi harapan kami semoga dengan adanya awalan ini ya Pak, ibaratnya sebagai perintis dan pembuka jalan bagi kita semuanya, ini sebagai awal langkah yang baik untuk kearsipan di kedepannya Pak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, Bapak, ini dari MC mengabarkan ini Pak, sinyalnya kurang stabil di Kementerian Kesehatan. Jadi saya mohon izin ya Pak ya untuk langsung lanjutkan saja ya Pak ya. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak
Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia, yaitu Bapak Andi Kasman. Mohon izin Bapak untuk menyampaikan sambutan dari Bapak. Terima kasih Bapak. Di mute Pak Ketum. Di mute. Sudah dengar ya suara saya? Sudah. Sudah ya? Sudah terdengar Bapak. Ya. Bahaya ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini selamat siang sudah ini, bukan pagi ini Pak Sekjen. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Karsipa Indonesia, Saudari Tania Nur Aziza Amalia, serta para koordinator wilayah dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua Program Studi Karsipan UGM, Universitas Gajah Mada, Bapak Waluyo SH, SS, MMU yang diwakili ya, diwakili oleh teman-teman yang lain. Yang saya hormati Ketua Program Studi Karsipan UI, Ibu Wiwit Mardiati SSMM. Yang saya hormati Ketua Program Studi Karsipan, Ibu siapa nih? Ibu Trimega Asri SOS MIKOM. Yang saya hormati Ketua Program Studi Karsipan Undip, Ibu Dr. Andasri Idarati M.Hum. Yang saya hormati Ketua Program Studi Karsipan Unpad, Bapak Dr. Dr. Andes Rahman Mulyawan, MSI. Yang saya hormati Ketua Program Studi Karsipan Polinema, Ibu Farika Nikmah, SOS MAB. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus nasional AI, ini ada Ibu Made, Wakil Ketua Umum PNAI, ada Pak Sumantri tadi ya, ada sebagai Wakil Sekjen, juga Pak Abdullah Sobri, SEM, laku Sekretaris Jenderal PNAI. Dan ada Pak Wahyu nih dari Jawa Timur ya, sebagai pembina ya. Yang saya hormati teman-teman dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mari kita awali pertemuan yang sangat penting dan strategis ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya kita dapat menyelenggarakan acara penandatanganan MOU antara Himpunan Mahasiswa Karsipan Indonesia HMKI dengan Asosiasi Arsiparis Indonesia atau AAI pada hari ini Rabu tanggal 25 Januari 2023, di mana kita bangsa Indonesia masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kemarin saya lihat masih ada 4.000 ya terpapar COVID ya. Namun demikian sejatinya sudah menjadi endemi, walaupun tetap kita harus waspada. Mari kita tetap menjaga dan melaksanakan secara ketat protokol kesehatan, walaupun PPKM-nya sudah dinyatakan dihapus oleh Bapak Presiden. Tetapi kalau masih batuk, masih flu, tolong pakai masker ya. Dengan menerapkan 5M, prinsip 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi sosial kita. Sama seperti kita lakukan pada hari ini. Saya waktu itu diminta oleh Pak Sekjen untuk
hadir secara luring ya. Sebelah ini silahkan saja, cuman ini sebaiknya luring aja, daring aja ya, supaya mengurangi, apalagi kita yang sudah tua-tua ini mengurangi dampak komorbidnya yang nanti dengan itu ya, dengan COVID-19 ini. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, selaku Ketua Umum Pengurusan Tingkat Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia, saya menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang dapat menghantarkan peningkatan kualitas kompetensi profesional dan kesejahteraan mahasiswa, anggota HMKI, dan AAI, terutama dalam rangka memberikan kontribusi pada peningkatan penyelenggaraan kearsipan di Indonesia melalui peran masing-masing di perguruan tinggi. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyampaikan ini, bahwa sejatinya HMKI ini pada awal-awal berdirinya itu para pengurus 5 perguruan tinggi di Indonesia ketemu saya. Saya lupa tahunnya. Waktu itu yang terpilih sebagai ketua umum waktu itu konselor dari Jawa Timur. Ya. Kemudian setelah pindah kepada UI pada saat waktu itu ya. Dan di UI saya masih sempat memberikan kuliah umum waktu itu. Ya, kuliah umum waktu itu di bawah direktur vokasinya itu waktu itu siapa namanya? Profesor Sigit ya pada saat waktu itu ya. Saya masih ingat waktu itu, lupa tahunnya ya. Dan alhamdulillah saya kira ini sudah mati ini sudah bubar ini HMK ini, ternyata masih ada ya. Makanya selamat ini ya. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut ini kegiatan ini. Baik. Karena sejatinya Asosiasi Arsiparis Indonesia sebagai organisasi profesi arsiparis yang keberadaannya didasarkan atas Undang-Undang 43 2009 tentang Arsipan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara harus memberikan kontribusi strategis pada pembangunan sistem penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kearsipan sesuai mandat Undang-Undang 43 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97 tentang dokumen perusahaan, serta Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2012. Ya, terutama ikut serta dalam implementasi kebijakan dan strategi pembangunan kearsipan pada agenda Pembangunan Nasional 2020-2024 yang diarahkan pada yang pertama, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dan yang kedua, memperkuat stabilitas Polhunkam dan transformasi pelayanan publik. Untuk itu, pembangunan sumber daya manusia dengan membangun kuantitas dan kualitas kompetensi arsiparis dan calon arsiparis. Nah, semua yang tergabung dalam HMKI ini sebagai calon arsiparis ini. Sebagai sumber daya manusia yang produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, harus melakukan kolaborasi, kerjasama industri, dan talenta global dalam Triple Helix Society untuk peningkatan pelayanan publik dan fasilitasi kearsipan dengan penekanan dan penerapan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Oleh karenanya, Arsiparis Indonesia dan calon arsiparis yang tergabung dalam HMKI wajib melaksanakan adaptasi kompetensinya pada dunia baru yang disebut dengan Society 5.0 yang saya beri nama sebagai masyarakat virtual space atau superstar society untuk melayani kebutuhan manusia agar benar-benar menikmati hidup dengan rasa nyaman dan dibuat sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 di mana manusia
dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang berpusat pada teknologi berbasis modern, artificial intelligence, robotik, dan Internet of Things. Disinilah letak strategis dan peran positif yang perlu dimainkan dan dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Kearsipan Indonesia (HMKI) dan Asosiasi Arsiparis Indonesia atau AAI sebagai organisasi profesi arsiparis yang pada bulan Agustus tahun 2022 kemarin atau pada tahun 2023 ini memperingati hari ulang tahunnya yang ke-25 tahun. Dideklarasikan secara formal oleh peserta pemilihan arsiparis teladan tingkat nasional dan para pejabat struktural pendampingnya di Jakarta tanggal 14 Agustus 1998, di mana organisasi profesi ini pernah berganti nama menjadi Asosiasi Profesi Kearsipan di Indonesia atau disebut dengan APKI, yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2004. Dan pada Kongres ke-1 AAI tanggal 18 Mei 2005 di Andri, Jakarta, kembali disepakati bahwa bentuk organisasi profesi arsiparis ini kembali menjadi nama Asosiasi Arsiparis Indonesia yang disingkat dengan AAI. Dan seterusnya pada Kongres kedua AAI tanggal 18 Agustus 2010 di Hotel Alila, Jakarta, Kongres ketiga AAI tanggal 18 Agustus 2020 di Aula Nur Hadi Magasari, Andri, Jakarta, dan Kongres keempat AAI tanggal 30 sampai 31 Desember 2001 di Hotel Ibis, Jakarta Selatan. Era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 oleh pemerintah Indonesia, kita ketahui bersama bahwa telah menetapkan dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 di tengah-tengah transformasi digital sekarang ini. Oleh karena itu, Arsiparis Indonesia, baik sebagai pejabat fungsional arsiparis maupun sebagai profesi arsiparis, dituntut untuk dapat meningkatkan kompetensinya berdasarkan Peraturan PAN-RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Bahkan diperlukan pemahaman implementasi Peraturan Republik Indonesia, Peraturan Menteri PAN-RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta aparatur sipil negara. Arsiparis Indonesia ini termasuk anggota HMK ini sebagai calon arsiparis yang memiliki fungsi, tugas, dan mengelola arsip negara dan dokumen perusahaan di era SPBE ini atau sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, maka sejatinya harus profesional dalam penggunaan perangkat-perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan pengelolaan arsip negara yang autentik, utuh dan lengkap, serta terpercaya berbasis elektronik melalui peran-peran secara aktif yang diberikan bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan nasional yang semakin baik. Oleh karena itu, pengelolaan arsip negara dan dokumen perusahaan dalam era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 harus diarahkan pada konsep yang mendefinisikan bahwa teknologi dan manusia akan hidup berdampingan dalam rangka meningkatkan kualitas taraf hidup manusia secara berkelanjutan, di mana informasi and communication teknologi membawa pengaruh drastis bagi masyarakat dan industri. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, harapan terwujudnya kesadaran kolektif akan tertib arsip negara dan implementasi transformasi digital, pengelolaan arsip dinamis di era di mana dunia semakin digital seperti sekarang ini, menuntut kompetensi keahlian dan keterampilan sumber daya manusia arsiparis yang memiliki keahlian khusus dan wawasan iptek yang lebih luas
dalam pengelolaan arsip negara sebagai bahan akuntabilitas kinerja organisasi atau lembaga, serta memori kolektif dan jati diri bangsa untuk mendukung transformasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Arsiparis Indonesia tercatat kurang lebih 10.961 orang per 27 Desember 2022. Nah, ini kalau 10.000 ini Pak Sekjen dan kita semua ini adalah data dari Arsiparis PNS ini. Ya. Sedangkan Arsiparis menurut Undang-Undang 439 itu tercatat 11.961, beda 1.000 ini. Ya. Jadi sekarang ini yang tercatat, yang seharusnya tercatat di AAI itu bukan hanya Arsiparis PNS, tetapi arsiparis di luar PNS, termasuk yang ada di perusahaan, di swasta dan seterusnya. Ya, kalau tambah lagi calon arsiparis, tambah lagi nih seluruh, ya Pak Wahyu ya, nah, gitu ya, ya Mbak Tania ya. Nah ini, jadi ini tolong dicatat lagi nih, perbaiki nih ya. Jangan hanya dicatat yang dari data dari arsip nasional, tapi harus dicatat dari semua yang versi asosiasi. Ya. Nah, berdasarkan data dari Arsiparis yang ada per 20 September 2022, berdasarkan gender 40,36% laki-laki dan 50,60% perempuan yang didominasi oleh generasi X sebanyak 59,84%. Harus mampu melakukan kegiatan kearsipan sesuai mandat PP 28 2012 yang bertumpu pada penguasaan profesi, yaitu yang pertama menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kearsipan yang tinggi, luas dan mendalam, dan yang kedua memiliki keterampilan atau skill di bidang kearsipan yang tinggi, luas dan mendalam, dan yang ketiga memiliki etika atau behavioral yang tinggi, luas dan mendalam pula. Karena sejatinya peran arsiparis dan kearsipan sebagai jati diri dan memori kolektif bangsa harus terselamatkan dan terdokumentasi serta memberi manfaat yang besar bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia di segala sektor kehidupan. Untuk itu, Arsiparis Indonesia agar bisa menjadi arsiparis kelas dunia harus memiliki kompetensi kearsipan dasar atau KKD di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, yaitu yang pertama kompetensi teknis atau pengetahuan kearsipan, skill dan etika. Yang kedua, kompetensi manajerial. Yang ketiga, kompetensi sosial kultural. Dan yang keempat adalah kompetensi digital kearsipan. Yang kesemuanya itu untuk memberikan pelayanan informasi kearsipan kepada pemerintah atau disebut dengan G2G, pelaku usaha G2B, dan masyarakat G2C, dan aparatur sipil negara G2E. Dalam kerangka percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan implementasi aplikasi umum Sri Kandi atau sistem kearsipan dinamis terintegrasi, juga sangat diperlukan arsiparis Indonesia yang memiliki kompetensi keahlian tertentu dalam berbagai aspek literasi untuk menciptakan inovasi yang adaptif terhadap teknologi informasi dan komunikasi bagi pengelolaan arsip negara dan dokumen perusahaan. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman adik-adik mahasiswa ini, ya Mbak Tania ya, bahwa para calon arsiparis ini sebagai anggota HMKI ini harus mampu mengimplementasikan 2 undang-undang minimal. Undang-undang khusus ya. Bukan undang-undang sektoral saja, tetapi undang-undang yang mengatur tentang kearsipan. Yang pertama, undang-undang tentang dokumen perusahaan. Itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Khusus untuk mengelola arsip atau dokumen-dokumen perusahaan. Yang kedua, harus mampu mengewajantahkan atau mengimplementasikan
yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Jadi dua undang-undang ini, selain daripada undang-undang yang bersifat sektoral yang mengatur di bidang kearsipan, kan banyak ya, di Undang-Undang Penyiaran, di Undang-Undang BIG, ya, geospasial ya, dan di Undang-Undang Minerba, SDM dan seterusnya. Banyak sekali undang-undang ini. Termasuk hari ini saya ingin sampaikan selamat kepada teman-teman arsiparis ini, di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang baru-baru disahkan ini oleh Presiden bersama DPR ini tentang Kitab Undang Hukum Pidana, ya, itu juga sudah berefer nama arsiparis di sana. Nah, ini suatu kebanggaan juga ini ya bagi teman-teman, bahwa arsiparis di undang-undang itu harus mampu dan wajib menyelamatkan dan merahasiakan arsip-arsip rahasia negara. Wah, ini menarik ini ya. Nah, ini suatu keberuntungan dan rasa bangga kita dengan organisasi profesi ini. Yang pertama adalah literasi data kearsipan nasional. Yang kedua, literasi kompetensi arsiparis dengan artificial intelligence. Dan yang ketiga, literasi teknologi informasi kearsipan yang mampu melaksanakan e-gov, electronic government, dengan implementasi Sri Kandi dan aplikasi pengarsip statis. Dan OpenGov melalui sistem informasi kearsipan nasional atau SIKN dan jaringan informasi kearsipan nasional atau JKN. Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, terakhir ini dengan memohon rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, semoga MOU yang telah secara bersama ditandatangani dan disepakati memberi manfaat yang besar kepada bangsa dan negara tercinta dalam mewujudkan tertib arsip dan peningkatan sumber daya manusia kearsipan, serta HMKI dan AI saling bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan penyelenggaraan kearsipan secara utuh dan menyeluruh. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat dan sukses selalu dalam menciptakan tapak-tapak legasi sejarah peradaban kearsipan di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua. Ya, ini Pak Sekjen nanti tetap dilakukan pembinaan terhadap organisasi ini supaya teman-teman mahasiswa ini tetap dapat meningkatkan kinerja atau kompetensi kearsipannya lebih baik ya. Nah, ini menarik ini, saya ucapkan lagi selamat kepada teman-teman semua ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi Kasman atas motivasinya, sangat memotivasi kami dari mahasiswa juga nih Pak. Terima kasih banyak atas wejangan dari Bapak. Selanjutnya kita langsung saja ya Pak ya ke sambutan selanjutnya. Di sini ada perwakilan dari Ketua Program Studi Universitas Gadjah Mada, diwakili oleh Bapak Irfan. Kepada Bapak Irfan, waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Baik, yang saya hormati Pak Andi Kasman, Bapak dari jajaran Asosiasi Arsiparis Indonesia dan teman-teman mahasiswa Himpunan Mahasiswa Kearsipan Indonesia yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Irfan Rizky Darajat, mewakili Pak Waluyo selaku Kaprodi. Saya bertindak selaku Sekretaris Prodi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi Universitas Gadjah Mada. Ya, ingin sedikit mengingatkan bahwa seperti yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Andi, bahwa kearsipan ya selaku ilmu ia selalu berada pada posisi keilmuan yang terus berkembang, tapi sekaligus juga ia adalah
satu praktik yang terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kearsipan selalu melekat dalam kehidupan kita, baik kehidupan keseharian maupun kehidupan berbangsa. Ya, profesi kearsipan profesi arsiparis merupakan profesi yang sama pentingnya, ya menurut saya pribadi, dengan profesi-profesi lain ya seperti dokter atau ya. Tapi ia juga adalah sekaligus sebagai suatu ilmuwan ya. Jadi teman-teman mahasiswa itu juga berpikir bahwa sebagai teman-teman yang belajar ilmu kearsipan, ia adalah seorang profesi, tapi sekaligus juga adalah seorang ilmuwan yang terus mengembangkan ilmu kearsipan ya sesuai dengan konteks zamannya ya. Dan ya kita juga sudah tahu ya kalau ilmu kearsipan dulu seperti apa, sekarang ada digital, ilmu kearsipan pun turut berkembang. Kearsipan juga memiliki sifat yang selalu lintas disiplin ya. Ia melekat dengan ilmu-ilmu yang lain. Baik itu ilmu sejarah, ilmu administrasi publik ya, bahkan sampai ke ilmu budaya ya, karya seni dan segala macam. Nanti kita teman-teman juga akan mempelajari itu. Nah, saya harap teman-teman sebagai mahasiswa kearsipan dari seluruh Indonesia bisa bertukar pengetahuan, bisa bertukar informasi, bisa bertukar saling terus berdiskusi untuk mengembangkan ilmu kearsipan dan terus-menerus memajukan bidang kearsipan di Indonesia ya pada umumnya, dan tidak tidak minder, tidak selalu punya visi yang jauh ke depan ya, sehingga bisa melanjutkan studinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa melanjutkan studi ke tempat yang dituju, kalau bisa ke luar negeri, untuk membandingkan, untuk melihat, menguji, terus menguji ya, mempertanyakan, menimbang kembali bagaimana praktik kearsipan di negara kita dan di negara-negara yang lain, agar praktik kearsipan di negara kita semakin baik dan semakin maju. Kiranya seperti itu, tidak terlalu berpanjang lebar. Saya harap dengan adanya acara ini teman-teman akan semakin maju. Ada kaitan resmi, kaitan yang lekat gitu ya antara mahasiswa dengan institusi asosiasi arsiparis ya, dan juga mungkin nanti ke depannya mudah-mudahan teman-teman HMKI bisa memperluas jejaring ya dengan komunitas-komunitas kearsipan yang barangkali juga perlu diperluas lagi spektrumnya ya. Sudah ada di institusi resmi negara, pemerintahan, nanti bisa jadi ke komunitas, bisa jadi ke masyarakat adat mungkin ya, ke komunitas-komunitas seni, dan tidak terbatas ya, karena praktik arsipan di semua lini kehidupan kita itu ada. Jadi mudah-mudahan bisa terus berkembang, melebarkan jaringan, memperluas sudut pandang, dan praktiknya semakin maju. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan acara ini lancar dan memberi kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Irfan Rizky. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Kemudian kita langsung saja ya ke acara intinya, yakni pembacaan isi MOU oleh Ketua Umum HMKI Tania Nur Azizah Amalia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Helma untuk persilakannya. Minta tolong untuk Desi. Nah, oke. Oke, sebelumnya apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Terdengar, Tan.
Baik, terima kasih Helma dan Desi untuk persilakannya. Saya mohon izin Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk membacakan MOU dari Nota Kesepahaman antara HMKI dengan Asosiasi Arsiparis Indonesia. Berikut saya bacakan Memorandum of Understanding Nota Kesepahaman antara Himpunan Mahasiswa Kearsipan Indonesia HMKI dengan Asosiasi Arsiparis Indonesia AAI. Nomor 003-MOU-DPP-1-2023. Nomor 005-MOU-PNAI-1-2023 tentang Pembina Pusat HMKI tingkat nasional. Nomor induk mahasiswa perwakilan mahasiswa program studi kearsipan selaku koordinator wilayah yang membersamai pihak pertama. Pertama, Universitas Gajah Mada atas nama Anik Hanani Maimana dengan nomor 20-46409-SP-18328. Yang kedua, Universitas Indonesia Widya Adriani dengan NIM 2006474696. Yang ketiga, Universitas Brawijaya atas nama Afia Dwi Prasasti 2031416141110022. Yang keempat, Universitas Diponegoro atas nama Ninoy Swastina 40020620650140. Yang kelima, Universitas Pajajaran Wanda Widiana Mukti 170404200024. Yang keenam, Politeknik Negeri Malang Muhammad Ilham Purnomo 2142630002. Pada hari ini Rabu, tanggal 25 bulan Januari tahun 2023. Yang bertanda tangan di bawah ini kami, nama Tania Nur Aziza Amalia, jabatan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kearsipan Indonesia atau HMKI dengan NIM 20314141111033, alamat Jalan Bintara 12A nomor 65 Bekasi Barat, Kota Bekasi. Berlaku mewakili HMKI dalam hal ini menjadi pihak pertama. Yang kedua, nama Dr. Haji Andi Kasman SE, MM, Jabatan Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia, PNAAI, dengan NIP 1965-0830-1993-031001, dengan nomor registrasi 2013-10-0293, dengan alamat Sekretariat Jenderal Arsiparis Nasional Republik Indonesia, Jalan Ampera Raya nomor 7, Jakarta Selatan, 12.560 dengan telepon 02178102280. Dengan email arsiparis.nasional@gmail.com. Berlaku mewakili AAI dalam hal ini menjadi pihak kedua. Kedua belah pihak tetap bertindak sebagaimana disebutkan di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pihak pertama adalah Tania Nur Aziza Amalia bertindak sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kearsipan Indonesia, menyatakan Asosiasi Arsiparis Indonesia atau AAI selaku organisasi profesi kearsipan nasional sebagai pembina pusat HMKI secara berkesinambung menjalankan fungsi konsultatif lingkup eksternal organisasi di tingkat nasional yang memayungi dan membina HMKI selaku organisasi mahasiswa kearsipan nasional. Yang kedua, pihak kedua adalah Dr. Haji Andi Kasman, SEMM, bertindak sebagai Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia atau PNAI berdasarkan keputusan Kongres keempat Asosiasi Arsiparis Indonesia nomor 006-SK-Kongres 4-AAI-12/2021 tentang penetapan Ketua Umum Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia periode tahun 2022 hingga 2027, menyatakan PNAI sebagai pembina pusat HMKI yang menjalankan fungsi konsultatif dan memayungi HMKI untuk kemudian senantiasa mengikuti peraturan-peraturan yang tercantum dalam ADART berlaku. Kedua belah pihak dalam hal ini bermaksud memperjelas kembali hubungan sinergi antara organisasi ranah kearsipan, sebagaimana pihak kedua sebagai perwakilan pembina pusat HMKI yang sah memayungi pihak pertama dan Ketua Umum HMKI periode-periode selanjutnya. Atas dasar pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas, kedua belah pihak selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan MOU atau nota kesepahaman kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah dibacakan.
Yang pertama, pasal 1 maksud dan tujuan menyatakan bahwa pihak pertama dan pihak kedua menyetujui untuk hubungan AAI dengan HMKI sebagai sinergitas organisasi ranah kearsipan. Dalam hal ini, Asosiasi Arsiparis Indonesia (PNAI) sebagai pembina pusat yang memayungi Himpunan Mahasiswa Kearsipan Indonesia atau HMKI. Hal ini didasari oleh ADART. Pasal kedua, ruang lingkup. Berdasarkan ADART HMKI, anggaran rumah tangga bab 1 pasal 1 ayat 3 tentang struktur organisasi HMKI bahwa Dewan Pembina Pusat adalah badan yang menjalankan fungsi konsultatif lingkup eksternal organisasi. Dalam hal ini, dalam perjanjian ini, ruang lingkup pembinaan dalam nota kesepahaman ini meliputi yang pertama, pemberian nasihat. Dalam hal ini PNAI berpartisipasi sebagai penasihat terkait kebijakan kegiatan beresiko tinggi dan yang berkaitan pengembangan organisasi HMKI. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Dalam hal ini PNAI berpartisipasi sebagai penasihat dalam identifikasi kegiatan besar dan mengidentifikasi praktik terbaik. Yang ketiga, fasilitasi. Dalam hal ini PNAI dapat bertindak sebagai penghubung antara HMKI dengan AI cabang provinsi dan atau kota setempat. Yang keempat, pengikutsertaan. Dalam hal ini PNAI dapat mengajak HMKI dalam partisipasi proaktif dapat kegiatan pengembangan ranah kearsipan. Selanjutnya, pada pasal 3 jangka waktu. Jangka waktu nota kesepahaman ini yaitu secara berkesinambung AAI selaku organisasi profesi kearsipan nasional menjadi pembina pusat HMKI selaku organisasi mahasiswa kearsipan nasional terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani dan berlaku terhadap kepengurusan HMKI periode selanjutnya. Yang terakhir yaitu pasal keempat, penutup. Demikian nota kesepahaman ini telah disusun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang tertera di dalamnya untuk diketahui dan disepakati bersama. Nota kesepahaman ini dibuat dengan itikat baik sebagai salah satu bentuk kolaborasi organisasi profesi kearsipan nasional atau AI dengan organisasi mahasiswa kearsipan nasional atau HMKI untuk menguatkan dan memajukan ranah kearsipan di Indonesia. Baik. Berikut adalah tanda tangan dari pihak pertama dengan NIM 20314161411033 selaku Ketua Umum HMKI dan pihak kedua dari Asosiasi Arsiparis Indonesia atas nama Bapak Andi Kasman SEMM dengan NIP 19650830 1993031001. Demikian untuk pembacaan Memorandum of Understanding dari pembina pusat HMKI secara nasional, yaitu Asosiasi Arsiparis Indonesia, dinyatakan sah, dan harapannya dari MOU ini sebagai salah satu penjembatan bagi kami dari mahasiswa kearsipan dengan AAI selaku organisasi kearsipan berupa profesi. Harapannya kami selaku mahasiswa ya Pak dibimbing dan dipayungi dan kami diberikan arahan Pak terkait keorganisasian maupun kearsipan untuk penguatan dan pengembangan ranah kearsipan kita bersama ke depannya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya bacakan terkait MOU. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Tania Nur Azizah Amalia atas pembacaan isi MOU antara HMKI dengan PNAI. Selanjutnya, saya persilahkan pesan dan harapan dari PNAI kepada mahasiswa kearsipan, terkhususnya HMKI. Dipersilahkan, Bapak, baik Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Sekjen. Saya kira tadi ini sudah banyak hadir dari pengurus nasional AI. Yang pertama saya sebutkan satu-satu ya Mbak Tania ya. Ini ada Bapak Dr. Andes Firman Haris MIKOM. Ya, aduh sudah lama tidak bersua ini. Ini kehilangan HP ini. Nomornya hilang. Diganti sama Pak Ketua. Ya, bias, siap. Ini Pak Haris Firman Haris ini Wakil Ketua Umum. Ya, Wakil Ketua Umum PNAI. Ada
Siapa lagi Pak Sekjen hadir? Ada Ibu Made tadi. Ini Wakil Ketua Umum BNI. Juga ada Pak Setio Edi Susanto. Ini adalah Direktur Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi. Ada juga tadi saya lihat siapa? Ini ada Ibu Rustina ini. Bu Rustina ini masih pengurus AI Wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, Republik Indonesia. Ini segera harus diperbaiki nih Pak Sekjen ini, organisasinya sana nih, organisasi wilayahnya. Terus siapa lagi? Ada ini sudah habis di sini ya, Pak Sekjen. Siapa lagi? Naik turunnya Sudah ya. Ada juga sana dari Hasanuddin tadi ya. di wilayah Dari Ibu Waode, dari Hasanuddin. Ada juga dari WHO, HO, Universitas Haluleo. Ya, Haluleo ini di sana ini ketua AI wilayah Sulawesi Tenggara itu mantan rektor WHO ya, Bapak Profesor Riansa. Ya, Bapak Riansa. Saya tahu ini sudah habis periodenya kali ya. Dan terima kasih nih Pak Dr. Rahman Mulyawan. Ini sudah hadir ini dari Ketua Prodi U4 ya. Nah, terima kasih banyak ini. Dan teman-teman dari Pak Irfan tadi dari Gajah Mada. Jadi begini, saya sekali lagi ucapkan banyak terima kasih pertama kepada teman-teman mahasiswa dari 5 perguruan tinggi ini, Mbak Tania dan kawan-kawan. Satu hal yang menarik di sini di poin 4 tadi, di ruang lingkup kegiatan MOU ini adalah mengajak dalam kegiatan pengembangan kearsipan. Saya mengajak sekali lagi nih, langsung saya ajak ini ke teman-teman mahasiswa juga menyahuti arahan dari Bapak Irfan tadi dari Gajah Mada untuk kegiatan luar negeri. Saya mengajak bulan Mei ada kegiatan konferensi SIAPAVA. Jadi SIAPAVA ini adalah organisasi Asia Pasifik di bidang audiovisual kearsipan. Saya ajak nih yang mau berkenan hadir bisa langsung dengan ketua prodinya barangkali bersama-sama mahasiswa saya ajak untuk delegasi Indonesia. Dicatat Pak Sekjen ya, yang akan hadir bulan Mei ya, bulan Mei 2023. Ini sudah bisa luring ini, sudah di luring. Selama 3 tahun kita tidak pernah lagi keluar negeri ya, karena harus menghindarkan diri dari gangguan pandemi COVID-19. Sekarang sudah diundang secara luring dan e-luring bertempat di Pattaya di Thailand. Jadi konferensi SIAPAVA yang anggotanya Asia Pasifik ya, bahkan termasuk Amerika Serikat pada saat waktu itu di mana Indonesia terutama AI sebagai associate member, kita memiliki 2 hak suara dalam forum itu ya. Nah, ini barangkali bisa ikut teman-teman mahasiswa, nanti koordinasikan dengan sekjen ya, sekjen. Untuk bisa, saya kemarin minta langsung dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Kerjasama Dalam Luar Negeri PNI, karena saya nggak bisa hadir, saya ada kegiatan lain di Indonesia ya. Kira-kira begitu harapan saya langsung menyahuti ini MOU poin 4 dan juga menyahuti arahan Pak Irfan ini ya untuk bisa langsung kita mengajak ini ya. Nah, yang kedua Pak Sekjen, ini dalam rangka pembinaan kompetensi teman-teman mahasiswa ini, kami ada kerjasama dengan Universitas Indonesia, juga dalam konteks sertifikasi profesi ya bagi calon arsiparis di UI waktu itu ya. Ya waktu itu masih programnya
Jadi kita ada MOU kerjasama, MOU dengan Rektor UI, dengan Direktur Vokasi UI waktu itu. Dengan kita membuat namanya tempat uji kompetensi di UI. Ya. Nah ini bisa diikuti oleh universitas lain ini. Ya bisa diikuti dan ini belum berjalan maksimal ya karena terhambat waktu COVID sejak 2019 ya, sampai hari ini. Ini barangkali Mas Sekjen bisa ditindaklanjuti. Nah, yang di UI ini bisa dilihat kembali dengan Ibu sama tadi, Ibu Diah tadi ya, Sekretaris Prodi, dan Ibu Wiwit ya, termasuk dengan HMKI-nya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan kerjasama ini Pak, saya ditegur oleh Pak Dr. Rahman ini, Pak Sekjen, katanya MOU dengan Universitas Pajajaran ini belum selesai. Di mana itu anunya itu? Tolong diperbaiki lagi ya. Saya perasaan saya sudah saya tanda tangan barangkali ya. Ini bahkan pendirian prodi kearsipan di Indonesia itu banyak sekali yang sudah direkomendasikan oleh AAI ya, termasuk Gajah Mada dari D3 menjadi D4 itu kita sudah berikan rekomendasi juga ya kepada Universitas Gajah Mada. Bahkan dengan UNAIR juga kita berikan, sudah ada beberapa perguruan tinggi di Indonesia ya, sudah itu diberikan. Nah kita bisa memperluas jaringan tadi dengan memberikan atensi yang besar bagi perguruan tinggi negeri yang belum ada prodi kearsipannya ya, untuk bisa mengembangkan ini supaya juga sekaligus menjadi bagian integral dari himpunan apa Mbak Tania? Himpunan apa tuh tadi? HMKI. Himpunan apa? Himpunan Mahasiswa Kearsipan Indonesia, Bapak. Himpunan Mahasiswa Kearsipan. Jangan hanya 5 ya. Ini prodi kearsipan di Indonesia ya Pak Dr. Rahman sudah 21 ya yang tergabung Ya, dalam Aptipari ya. Betul. Jadi asosiasi penyelenggara apa Pak Rahman? Asosiasi Perguruan Tinggi Pengelola Kearsipan dan Rekaman Informasi Indonesia. Itu Aptipari itu. Ya. Jadi Mbak Tania nanti dicek. Ya bukan hanya jadi sudah banyak ini ya. Bahkan perguruan tingginya sudah ada asosiasinya. Di mana Andi Kasman itu sebagai ketua Dewan Pembina. Dan Pak Dr. Rahman ini sebagai ketua Dewan Pengawas di organisasi itu ya. Nah ini supaya ditelusuri nanti ya Mbak Tania lapor kepada pada masing-masing ketua prodi. Jadi nanti saya sampaikan ini ya Pak Dr. Rahman ya untuk teman-teman mahasiswa ini supaya bisa dikoordinasikan peningkatan kompetensinya selain daripada soft skill-nya. Jadi harus juga ada hard skill. Ada hard skill yang sudah dimiliki, termasuk ada soft skill yang harus dimiliki untuk bersaing di dunia kerja nantinya. Ya. Oleh karena itu maka karena tidak bisa kita lagi membendung namanya moving profesional minimal dari ASEAN. Di ASEAN 2017 itu sudah masuk arsiparis ASEAN di Indonesia. Ini sangat berbahaya kalau teman-teman, apalagi pengelola kearsipan di Indonesia, prodi kearsipan tidak membekali mahasiswa ini dalam konteks sertifikasi profesi. Ya, jadi harus kalau di UI waktu itu cita-citanya Pak Rektor, setiap mahasiswa keluaran UI itu harus memiliki 2 ijazah, 1 ijazah universitas dan 1 lagi ijazah sebagai sertifikat profesi. Nah, ini ya supaya bisa bekerja di seluruh minimal ASEAN. Jadi ASEAN Economic Community, kira-kira begitu ya Mbak Tania ya. Dan Pak Rahman, Pak Irfan, dan yang dari WHO tadi siapa mana yang tadi? Siapa yang dari WHO? Tadi saya lihat tadi. Ada juga dari UIN ini, ada istimewa lain-lain ya. Dari UIN Semarang ya Mbak. Ya. Dari Unmul Solo, juga Pak. tadi Pak Satar. Ya. Saya baru Solo, pulang. Pak. Iya, terima kasih banyak. Universitas Jember dan seterusnya ya. Terima kasih banyak semua ini. Ini mudah-mudahan
pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan negara ini. Terima Amin. kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih kepada Bapak Andi Kasman atas pesan dan harapannya bagi mahasiswa seluruh universitas yang ada di HMKI ya. Semoga bisa tercapai harapan yang Bapak Andi sampaikan. Kemudian acara selanjutnya adalah penyampaian harapan oleh masing-masing mahasiswa dari perwakilan kampus. Boleh yang pertama dari Universitas Pajajaran kepada Devita Sari Tanjung, dipersilahkan. Devita UGM itu. Oke, iya Pak. Sebelumnya saya mewakili teman-teman dari Universitas Gadjah Mada mengucapkan terima kasih kepada PNAI atas kesediaannya menjadi pembina dan penasehat HMKI. Besar harapan kami semoga dengan adanya PNAI sebagai pembina, HMKI menjadi lebih terarah dan dalam menjalankan kegiatan dan program kerjanya. Kami juga berharap dengan adanya PNAI sebagai penasihat, ilmu dan wawasan mengenai kearsipan dapat lebih banyak kami dapatkan. Dan terakhir, semoga kerjasama ini menjadi ajang penguatan regenerasi arsiparis di masa mendatang. Sekian harapan dari saya selaku Wakil Wilayah Universitas Gadjah Mada. Terima kasih. Baik, terima kasih Devita untuk harapannya nih dari Devita selaku perwakilan mahasiswa UGM. Kita lanjut ya teman-teman ke perwakilan dari mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Dwi Adi. Boleh Adi untuk menyampaikan harapannya selaku perwakilan dari mahasiswa UI. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Adi Nurrahim, perwakilan dari Regional Universitas Indonesia Angkatan 2021. Harapan saya dengan adanya kerjasama ini dengan PNAI sebagai Dewan Penasehat di HMKI, semoga kolaborasi yang diadakan HMKI ini dapat berjalan dengan lancar dan HMKI ini lebih berkembang dan semakin maju dengan adanya PNAI ini. Kami dari HMKI juga ingin mengucapkan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu dari PNAI karena telah menerima dengan sangat terbuka untuk bekerja sama dengan kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adi untuk penyampaian harapannya. Kita lanjut ya teman-teman ke penyampaian dari perwakilan mahasiswa Universitas Pajajaran atas nama Fatia. Fatia, boleh? Apakah suaranya dapat terdengar nih Fatia? Boleh nih Fatia untuk menyampaikan harapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fatia Hoirina, selaku perwakilan dari Universitas Pajajaran Angkatan 2022. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada PNAI atas kesediaannya untuk memayungi atau menjadi pembina pusat dari HMKI. Semoga dengan terjalinnya kerjasama ini, HMKI dapat lebih berkembang lagi sehingga bisa memperkenalkan bidang kearsipan pada masyarakat luas dan memberikan banyak manfaat, terutama di bidang kearsipan. Siap, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Fatia atas penyampaian harapannya. Kita lanjut ke Politeknik Negeri Malang, ada Lasmita. Mungkin Lasmita boleh untuk on mic sejenak. Baik, terima kasih. Saya Laksmita Triadayumonti, selaku perwakilan dari Politeknik Negeri Malang, menyampaikan dengan adanya kerjasama ini, harapan dari Polinema, semoga dengan ini kami mahasiswa yang berkonsentrasi di bidang kearsipan dapat memperluas lagi wawasan serta networking terhadap HMKI dan PNAI. Terima kasih. Baik, terima kasih Mita untuk harapannya. Kita ke acara selanjutnya mungkin dari Bapak PNAI. Selain Bapak Andi, ada yang ingin disampaikan Pak, pesan untuk teman-teman mahasiswa agar nantinya dapat kami analisis nih Pak, dan kami jadikan pesan untuk kami bersama nih Pak. Monggo mungkin dari Bapak-Bapak sekalian ada yang ingin menyampaikan, atau mungkin dari Bapak Rahman ada yang ingin disampaikan Pak kepada teman-teman mahasiswa agar nantinya akan kami jadikan pesan nih Pak untuk kami semua nih Pak.
Saya mesti ngasih sambutan ya. Iya nih Pak, mungkin dari Bapak Rahman ada pesan Pak untuk kami dari mahasiswa nih Pak. Ya, baik. Terima kasih pada Tania sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Kearsipan Indonesia. Mohon izin Pak Dr. Andi Kasman sebagai Ketua AI Pusat dan juga Pak Sekjen beserta jajaran yang lainnya. Mohon maaf saya memberikan ya bukan sambutan ya, ini hanya sebuah kesan saja untuk kepada Tania dan kawan-kawan. Saya sebagai salah satu pengurus Aptipari dan juga sebagai Ketua Program Studi Kearsipan, salah satu dari program tinggi yang ada di Indonesia ini, sangat mengapresiasi ya dan sangat berbahagia apabila Himpunan Mahasiswa Kearsipan Indonesia mempunyai inisiatif kreativitas dalam bekerja sama dengan sesama mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Saya hanya berharap sekali bahwa kegiatan ini tidak hanya dalam kegiatan penandatanganan kerjasama dengan AAI, tetapi juga dilanjutkan dengan berbagai kegiatan yang bernuansa kepada edukasi dan prestasi. Edukasinya bisa dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan seminar ataupun kegiatan webinar, sedangkan prestasinya juga bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan lomba. Ya, lomba membuat aplikasi dalam rangka mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, membuat video-video kegiatan pengelolaan arsip, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa menjadikan mahasiswa kearsipan ini jauh lebih berprestasi dan mumpuni nanti ketika menjadi seorang arsiparis di masa depan. Dan jangan lupa juga kami memohon HMKI nanti menindaklanjuti kerjasama dengan AAI ini terkait dengan kegiatan yang terkait dengan sertifikasi profesi melalui sebuah uji kompetensi. Sebab dengan adanya uji kompetensi, ya, mahasiswa kearsipan nanti akan mendapatkan sebuah sertifikasi yang betul-betul sangat mempunyai nilai tambah di saat mencari pekerjaan di masa depan. Ya, sertifikasi yang dikeluarkan oleh AAI itu mempunyai nilai yang sangat luar biasa dan juga nanti sertifikasi bisa dikerjasamakan oleh Tania dan kawan-kawan dengan BNSP. Ya, untuk sertifikasi uji kompetensi ini ada 2, selain dari AAI, juga dari BNSP. Nah, itu silakan ditindaklanjuti oleh Tania dan kawan-kawan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menyingkat waktu. Ya, dan sekali lagi saya terima kasih kepada Tania dan kawan-kawan yang telah melaksanakan kegiatan kerjasama dengan AAI di bawah naungan Pak Andi Kasman dan Pak Sekjen, Pak Abdullah Sobri, yang insya Allah kami pun sebagai Aptipari, Asosiasi Perguruan Tinggi Pengelola Program Studi Kearsipan dan Rekaman Informasi, pasti akan mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan oleh HMKI. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahman atas pesan-pesannya, dan tadi juga ada tambahan dari Bapak soal sertifikasi Ujikom ya Pak. Nanti akan kami komunikasikan lebih lanjut ya Pak ya oleh teman-teman terkait hal tersebut. Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya, akan kami ingat dan akan kami insya Allah kami bahas bersama ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Karena waktu sudah menunjukkan pukul hampir 2:30 sore, jadi untuk acara selanjutnya itu kita foto bersama untuk mengabadikan momen ini. Kepada sesi dokumentasi, Dona, boleh untuk diarahkan untuk dokumentasinya. Kepada teman-teman dan kakak-kakak dan Bapak Ibu, boleh untuk kita on mic, kita on cam sebentar. Ya. Ini saya agak deg-degan ini karena pertama kalinya dari mahasiswa ini ada suatu forum yang benar-benar ada dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat luar biasa yang ibaratnya sudah berkecimpung di kearsipan lebih dulu seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita nyalakan kameranya dulu bersama-sama.
Mungkin dari Dona, boleh Don, nanti Dona yang minta tolong Dona untuk menghitungkan ya Don ya, untuk kita dokumentasi. Kita pakai segitiga ya Pak ya, salam arsiparis bagaimana ini Pak, salam arsip. Oke, oke bersiap, dari Dona Ini boleh salam minta arsip tolong. ini, salam arsip. Oh Tapi ya, salam karena arsip. ini sudah tahun politik, ini hati-hati ya. Karena ini ada yang memakai lambang ini sebagai lambang partai. Ini saya ingatkan aja supaya hati-hati ya. Ya. Saya sudah ditegur, ya pernah ditegur di Kalimantan Barat waktu saya kunjungan kerja di sana. Ya, tapi tidak apa-apa ya, silakan aja nih ya. Oh, Ya, silakan aja. Oke. Ya. Siap, Nanti Bapak. lain kali saya usul nanti kalau ini ada acara-acara event-event begini yang dinyanyikan adalah Mars Arsiparis Indonesia. Itu kan bagus itu ya. Itu kebetulan Komunitas Jawa Barat yang berhasil lomba tingkat nasional ya menjeraya. Silakan Mbak. Baik, siap Bapak. Dokumentasi, itu sesi dokumentasi mungkin bisa saya mulai ya. Untuk yang slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Sudah saya sebutkan, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Menteri. Baik, terima kasih Dona untuk dokumentasinya. Bapak dan Ibu, kita memasuki yang terakhir yaitu penutup. Di sini karena tadi kita diawali dengan doa, maka kita ditutup dengan doa. Berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Sekali lagi saya mewakili teman-teman mahasiswa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan hadir dalam penandatanganan MOU ini, kepada Bapak Andi, Bapak Sobri, dan Bapak Ibu dari PNAI. Semuanya kami dari mahasiswa mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya dalam nantinya menjadi pembina pusat HMKI. Semoga dengan adanya awal dari jalur ini dapat membuka tali silaturahmi kita ke depannya dan dapat menguatkan HMKI, PNAI, dan kearsipan secara nasional Indonesia ke depannya. Terima kasih, saya mewakili teman-teman mengucapkan mohon maaf apabila terdapat ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mohon izin Pak Andi, Pak Sekjen, nanti tindak lanjuti untuk Unpad. Siap. Ya, Iya, tadi saya sudah WA Pak Sekjen. Oh, siap. Saya ini coba dicek mana MOU-nya itu dengan Unpad. Belum selesai. Katanya belum selesai Pak Sekjen. Betul. Oleh-oleh dari IKN, Pak. Iya, siap. Siap. Oke, terima kasih. Mohon izin semuanya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya ini ya, Mbak Tania Sehat-sehat. semuanya, Bu Rustina, siapa teman-teman dari AID Pak Firman, semuanya ya. Ya, Tinggi ada dari Mbak Istilah mah. Ya, Ibu Istilama ini luar biasa ini ya. Tetap aktif di jurnal ya. Terima kasih Pak. Mbak, ini ada bendara juga ya. Ada bendara umum ini. Ada Ibu Dewi nih. Ya. Siap. Kita lihat ini. Bendara umum Pak Firman. Dan semuanya ya. Saya live ya. Ya, sama-sama. Ya, Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu. Apresiasi. Ada Mbak Rustina nih ikut kawal nih. Terima kasih banyak Bapak Sobri atas bimbingan dan arahannya Pak ya. Kami dari mahasiswa memohon maaf Pak atas kekurangannya. Semoga kedepannya dapat menjadi hubungan yang baik ya Pak antara organisasi profesi dengan mahasiswa Pak. Mohon izin untuk bimbingannya ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Baik, kalau begitu ya.
Siap, Bapak. Salam sehat untuk semuanya, untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya dan keluarga selalu diberi kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu untuk ya, siap Bapak. Ya, izin ya. Iya, siap Bapak Ibu.